sebagaimana kerajaan bagi Fir'aun, bagi Namrud, bagi Syaddad adalah imtihan, bukan kemuliaan. Demikian juga hadirin yang mulia, kita jadi kecil, jadi camat, ini juga imtihan. Belum tentu itu sebagai kemuliaan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak letakkan kemuliaan dalam kerajaan. Allah Ta'ala tidak pernah meletakkan kemuliaan di dalam harta. Kalau hartalah asas kemuliaan, tentulah Qarun orang yang paling mulia. Kalaulah kerajaan asas kemuliaan, tentulah Namrud, tentulah Fir'aun, tentulah Syaddad orang-orang yang paling mulia. Jadi apa? Kerajaan itu apa? Imtihan, ujian. Ujian. Lihat bagaimana sikap Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Benar sikapnya merespon kerajaannya. Ketika orang takjub dengan kerajaannya, dia nggak mengatakan, "Nih hasil usaha saya, nih hasil kecerdasan otak saya ini." Tidak. Spontan dia katakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini dari Rabbku, ini dari Rabbku. Ini orang yang akidahnya benar, hadirin yang mulia. Jadi raja ini min fadli Rabbi, ini dari Rabbku. Jadi orang alim diberi ilmu, hadza min fadli Rabbi, ini ilmu dari Rabbku. Dijadikan orang masyhur, hadza min fadli Rabbi, ini dari Rabbku. Enggak berhenti di situ. Liyabluwani aashkuru am akfur. Dan ini pun yang dari Rabb, tentu untuk kemuliaan, tidak hanya untuk Allah mau uji aku. Dengan kerajaan ini aku jadi orang syukur atau jadi orang kufur. Itu saja. Dikaruniakan ilmu, adakah dengan ilmu ini kita jadi orang yang kufur atau jadi orang yang syukur? Seringkali hadirin yang mulia, para ulama menceritakan pentingnya ilmu, ketinggian para ulama. Tetapi kita sering lupa betapa imtihan besar, ujian besar bagi para ahlul ilmi. Cukuplah maksiat bagi ahlul ilmi dengan tidak mengamalkan ilmunya. Orang-orang awam mungkin disebut maksiat kalau mereka zina, wal'iyadzubillah. Orang-orang jahil, orang-orang awam akan dicap sebagai fasik, ahlul maksiyah kalau mereka minum khamar, kalau mereka judi. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maksiatnya para ahlul ilmi bukan harus judi, khamar, zina, tidak. Cukuplah mereka tidak mengamalkan ilmunya, ini maksiat besar bagi mereka. Karena cukup mereka tidak hadir menyertai solat berjamaah ketika adzan dikumandangkan, sementara kita menyuruh umat untuk hadir ke masjid, mendekatkan umat kepada Allah melalui rumahnya, menanamkan kecintaan kepada umat kepada rumah Allah. Tetapi cukuplah hujjah bagi orang, lihat, ulama saja nggak pergi, tentu dia lebih paham. Cukup hadirin yang melihat seorang ahlul ilmi tidak mengamalkan ilmunya, ini akan menjadi hijab bagi berjuta-juta umat akan amalkan agama dengan cara yang benar. Wajarlah hadirin yang mulia, dulu kecil-kecil kami ketika di pondok ngafal kitab Matan Zubat Imam Ibnu Ruslan, disebutkan benar, orang beramal tanpa ilmu ditolak. Benar. Maksudnya apa? Terkadang dia tidak sadar, dalam sholatnya dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Ketika berwudu dia melakukan hal-hal meninggalkan yang rukun misalnya, atau terjadi hal-hal yang membatalkan wudunya di tengah-tengah wudu, dia tidak tahu. Tolak karena sebab dia beramal tanpa ilmu. Tapi tidak berhenti di situ syair itu. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu akan tertolak amalnya, sedangkan orang-orang yang berilmu tidak beramal akan diadab di dalam jahanam 500 tahun sebelum penyembah berhala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah mau memuliakan kita untuk dijadikannya khalifah Allah kita di muka bumi. Dijadikannya kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Pagi ini saya akan menceritakan sekilas saja tentang maksud Allah Ta'ala ciptakan kita untuk mengenali Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asas dari agama ini adalah mengenali Allah. Dan untuk supaya umat ini mengenali Allah, Allah telah mengirim surat-surat cintanya kepada kita. Allah sudah mengirim banyak ayat-ayat Al-Quran untuk memperkenalkan zatnya kepada kita. 13 tahun hadirin yang mulia.
13 tahun di dalam medan dakwah yang mulia baginda alaihi salatu wassalam di kota Mekkah. Belum ada cerita tentang hukum ahkam di sana. Wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi. Beratus-ratus ayat Allah menceritakan, memperkenalkan kudratnya, memperkenalkan dirinya kepada umat, supaya kita mudah mengenali Allah. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan kamu min alaq, dari segumpal darah. Bagaimana setetes mani berubah jadi segumpal darah, segumpal darah berubah jadi daging, dari setetes mani berubah jadi bayi yang indah, yang gak ada orang yang tidak senang melihat bayi. Orang yang paling busuk hatinya, orang yang paling buas hatinya, akan reda kemarahannya ketika melihat seorang bayi. Ajib. Terus bagaimana bayi yang gak bisa apa-apa, kemudian hari dia jadi raja besar, kemudian dia jadi alim besar. Orang yang imannya gak benar, dia akan takjub kepada raja besar, dia akan takjub kepada alim besar. Tetapi orang yang imannya benar, dia akan takjub kepada yang merubah jadi mani, merubah menjadi raja besar. Dia akan takjub kepada Allah yang merubah dari setetes mani menjadi alim besar. Takjubnya kepada Allah, kagumnya kepada Allah, akhirnya ia ta'alluq kepada Allah. Dia jadi orang yang memuji Allah, maka dia jadi ahlullah. Dia jadi ahlullah. Melihat makhluk, ingatnya kepada Allah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ini orang yang yakinnya benar, orang yang tauhidnya benar, orang yang bersamanya ada asas sama. Masuk kebun, lihat kebun, subhanallah, minggu yang lalu benih yang saya tabur, sekarang kok sudah berubah. Tahun yang lalu benih biji yang saya letak di sini, sekarang dia telah berubah menjadi sebatang pohon rindang. 3 tahun yang lalu sebuah biji, apa namanya, ya katakanlah ya biji lah, biji buah yang saya letak di sini, sekarang dia telah menjadi batang yang besar, kemudian telah menghasilkan beribu-ribu buah. Masya Allah, la quwwata illa. Takjubnya kepada Allah ketika dia sedang melihat-lihat buah yang ranum, ketika ia sedang melihat-lihat bunga yang sedang mekar. Enggak berat bagi dia meninggalkan kebunnya ketika Allah katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Bukan hanya tidak berat meninggalkan kebunnya, bahkan dia akan lari menuju masjid dengan penuh gairah cinta. Ketika dia masuk kedainya, dulu aku tidak punya apa-apa, sekarang beberapa kedai bersamaku penuh dengan barang-barang, beribu-ribu pelanggan berdatangan ke tokoku. Masya Allah, la quwwata illa. Sekalipun para pelanggan sedang datang, hendak membeli barang-barangnya, tidak akan berat baginya meninggalkan tokonya. Hadirin yang mulia, ketika muadzin Allah memanggil hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, bukan hanya tidak berat meninggalkan tokonya, bahkan dia akan segera meninggalkan tokonya. Ada sebahagian mereka yang sempat menutup, ada sebahagian mereka meninggalkannya dalam keadaan terbuka karena gairah cintanya kepada Allah Ta'ala. Inilah yang telah terjadi kepada kehidupan Nabi dan sahabat. Para sahabat bukanlah manusia-manusia ajaib. Mereka bukan manusia muskil yang gak makan dan tidak minum. Mereka bukan manusia aneh yang tidak berdagang dan tidak bertani. Bahkan sebahagian mereka sibuk dengan pekerjaan dunia. Tetapi hadirin yang mulia, Allah Ta'ala puji mereka dalam Al-Quran. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar.
Mereka para pedagang, tetapi sedikit pun perdagangan mereka enggak buat mereka lalai dari mengingat Allah.